Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Toton Witono. Saya Widyaswara Ahli Madya dari Pusdiklat Kesehatan Sosial Kementerian Sosial. Izinkan saya untuk menyampaikan skenario pembelajaran manajemen mutu di pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu pejabat pengawas yang saya hormati, tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya masing-masing. Bapak Ibu pejabat pengawas yang saya hormati, indikator hasil belajar dari manajemen mutu ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Ketiga adalah menjelaskan standar mutu menurut ISO dan SNI. Kemudian yang keempat, menjelaskan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Kemudian, indikator berikutnya adalah menjelaskan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan tugas peserta di instansinya. Dan yang terakhir adalah menganalisis permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 pokok bahasan dalam manajemen mutu ini. Yang pertama adalah ceramah manajemen mutu. Kedua, perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang ketiga adalah standar ISO dan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang keempat adalah SPIP sebagai pengendalian mutu. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian mutu. Dan yang terakhir, pokok bahasan yang keenam adalah analisis kasus manajemen mutu dan solusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, keenam materi tadi itu disampaikan dalam 18 jam pelatihan atau sekitar 810 menit, sekitar 2 hari ya. Nah, ini metode yang digunakan lumayan variatif, dari mulai ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok atau diskusi kecil, kemudian juga kita nonton video barangkali, dan tidak lupa pula kita ada main game ice breaking, kemudian game juga game quiz. Nah, ini akan menggunakan Android, bisa Kahoot atau Quizizz. Ada talk show, ada kemudian praktek menyusun SOP barangkali. Kemudian juga yang terakhir, kita akan melakukan studi kasus. Nah, ini dikerjakan secara kelompok. Kalau boleh saya jelaskan masing-masing. Jadi materi pertama itu terkait ceramah manajemen mutu. Kita akan mendengarkan atau mendatangkan narasumber dari luar. Bisa dari instansi pemerintah, pejabat instansi pemerintah, atau dari korporat, dari BUMN barangkali. Kita akan belajar bersama di situ. Dan ini memakan waktu sekitar 3 jam pelajaran atau 135 menit. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, itu kita mengenal terkait semacam landasan atau konsep besar tentang manajemen mutu. Ini kita hanya 2 jam pelatihan selama 90 menit. Kita akan nonton video bersama-sama, kemudian juga ada quiz, saya jelaskan tadi. Jadi ada game quiz menggunakan Android. Untuk materi ketiga terkait ISO dan SNI. Nah, ini sekitar 2 jam. Maksudnya 120 menit. Kita akan mencoba mendalami materi ini, tapi dengan talk show barangkali, dengan simulasi. Ada yang menjadi narasumber, kemudian juga ada menjadi hostnya, jadi pembahasan dan lain-lain. Jadi biar nanti kita mendalami, tapi dengan permainan, dengan simulasi. Bapak Ibu, seperti tampak di gambar bahwa untuk materi 4 ini terkait SPIP sebagai pengendalian mutu di instansi pemerintah. Nah, ini metodenya kita akan praktek secara berkelompok, mungkin 2 atau 3 orang setiap kelompoknya, untuk menyusun naskah SOP administrasi pemerintahan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mendiskusikan dalam kelompok, kemudian memilih kasusnya seperti apa dan membuat SOP-nya. Ini akan membutuhkan waktu sekitar 120 menit. Bapak Ibu sekalian,
Materi berikutnya adalah materi kelima terkait teknik pengendalian mutu di instansi pemerintah. Nah, di materi kelima ini alokasinya ada 90 menit. Kita akan menonton video yang sekiranya relevan untuk pembelajaran teknik pengendalian mutu. Kemudian juga kita akan melakukan kerja kelompok untuk membuat konstruksi suatu kasus. Jadi berdasarkan pengalaman dari anggota di kelompok itu, kemudian silakan dipilih, dibikin narasi. Nah, hasilnya outputnya adalah semacam konstruksi kasus. Nah, hasil konstruksi ini nanti akan bisa dipakai pada saat kita memasuki materi ke-6. Karena materi ke-6 ini adalah kita akan melakukan pembahasan kasus atau studi kasus. Kita akan menganalisis kasus. Nah, ini kasusnya bisa berasal dari hasil konstruksi yang tadi, atau nanti kami akan menyediakan beberapa kasus yang nanti bisa dipilih sesuai dengan minat. Di sini di materi ke-6 nanti atau di analisis kasus nanti itu memakan waktu sekitar 120 menit atau sekitar 4 jam pelatihan. Nah, ini setelah Bapak Ibu dalam kelompok menganalisis seperti apa kemudian kasusnya, nah itu nanti per kelompok akan ada presentasi. Ini mungkin satu kelas akan dibagi sekitar 5 atau 6 kelompok. Ini juga analisis kasus ini sebagai aplikasi atau penerapan dari penguasaan materi 1 sampai materi 5. Seperti apa? Bapak Ibu akan menganalisis dengan pisau atau perspektif yang sudah didapat. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari bersama dengan berbagai metode, ada 6 materi seperti dijelaskan tadi, kita di paling akhir kita akan melakukan evaluasi. Lagi-lagi kita akan menggunakan evaluasi memakai quiz atau game quiz memakai Android. Nah, ini evaluasi ini sifatnya sangat menyeluruh dari materi 1 sampai materi ke-5. Di kesimpulannya, mata pelatihan manajemen mutu ini ada beberapa produk pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi game quiz. Ini 2 atau 3 kali, baik yang sifatnya formatif maupun sumatif yang lumayan menyeluruh seperti tadi dijelaskan. Ini kita evaluasinya tetap memakai game Android, sifatnya individu. Nah, kemudian ada 3 lagi produk pembelajaran. Yang pertama adalah hasil praktek penyusunan SOP, kemudian hasil konstruksi kasus terkait manajemen mutu, dan yang ketiga adalah hasil kerja analisis kasus yang terakhir tadi. Nah, ini semuanya kelompok. Jadi produk pembelajaran ini terkait evaluasi game quiz sifatnya individu, yang 3 sifatnya kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi skenario pembelajaran untuk mata pelatihan manajemen mutu. Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mempelajari atau membaca terlebih dahulu materi ini yang ada di modul. Tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu mencari sumber lain di luar modul. Nah, ini bahkan disarankan agar Bapak Ibu lebih mantap, lebih yakin, dan memperkaya khazanah. Jangan lupa pula Bapak Ibu mempersiapkan dokumen atau perlengkapan lain atau informasi dalam kerangka memenuhi atau mempraktekkan beberapa metode yang nanti kita akan lakukan. Contohnya misalnya terkait pembuatan SOP AP, kemudian juga terkait konstruksi kasus walaupun secara berkelompok. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.